Pemirsa, bola panas polemik kepengurusan Partai Demokrat kini berada di tangan Mahkamah Agung. Meski kalah 16 kali di pengadilan menurut kubu AHY, kubu Muldoko masih berupaya untuk mengambil alih Partai Demokrat melalui peninjauan kembali atau PK di Mahkamah Agung. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono belakangan dibuat cemas. SBY curiga ada tangan-tangan politik yang mencoba bermain di lembaga peradilan tertinggi di Indonesia tersebut. Benarkah Mahkamah Agung sudah dikondisikan agar PK dimenangkan oleh kubu Muldoko? Dan apakah ini hanya ambisi politik semata Muldoko atau ada dalang di baliknya? Begini, apa yang disampaikan Pak Joni tadi saya nggak mau komentar panjang lah. 16-0 itu diulang-ulang aja. Jadi kalau yang memberikan pendapat hukum pengadilan saja dan sudah. Ini diajukan lagi PK itu seolah-olah begini, kita ini di Indonesia ini, saya pikir Pak Joni dan kawan-kawan yang lain paham. Hukum kita itu tidak hanya prosedur, ada substansinya. PK dilakukan iya, tapi kalau kemudian tidak ada dasarnya ya sudahlah. Mestinya di atas hukum itu ada etika. Satu, makanya saya tidak terlalu tertarik membahas tentang teknis anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Ya kalau sudah dibaca oleh Prof. Mahfud, dibaca oleh Menkumham, teman-teman yang mestinya juga paham tentang hukum, menurut saya sudah cukup. Tuh, yang kedua, yang lebih harus ditarik dan disampaikan kepada publik khalayak, ini ada dimensi politisnya. Bagaimana mungkin rekan-rekan ini menarik-narik juga Kepala Staf Presiden Muldoko yang punya kartu anggota saja tidak. Tiba-tiba anggaran dasar mana yang memungkinkan seseorang yang tidak anggota menjadi ketua umum? Ada apa? Selain memang kita mencatat bahwa ini adalah sisi-sisi PK Muldoko ambil alih Demokrat, MA buka suara. Jakarta, CNN Indonesia, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, mengaku menerima informasi terkait dugaan Mahkamah Agung, MA, yang berpotensi akan mengabulkan peninjauan kembali, PK, soal pengambil alihan Partai Demokrat oleh KSP Muldoko. Pernyataan itu juga SBY sampaikan merespons pernyataan ahli hukum tata negara Denny Indrayana yang mengaku mendengar kabar pencopetan Partai Demokrat yang kemudian bisa berimplikasi pada gagalnya pencapresan Anies Baswedan. Berkaitan dengan PK Muldoko di MA, tadi malam saya terima telepon dari mantan menteri yang sampaikan pesan politisi senior, bukan Partai Demokrat, berkaitan PK Muldoko ini. Pesan seperti ini juga kerap saya terima. Jangan-jangan ini serius bahwa Demokrat akan diambil alih, kata SBY melalui akun Twitter pribadinya, Minggu 28 Mei. Berdasarkan akal sehat, menurutnya, sulit diterima PK Muldoko dikabulkan MA lantaran sudah 16 kali kalah di pengadilan. Untuk itu, SBY berharap pemegang kekuasaan tetap amanah, menegakkan kebenaran dan keadilan. Ia menyatakan Indonesia bukan negara predator, di mana yang kuat memangsa yang lemah. SBY juga menyebut Indonesia tidak menganut hukum rimba, di mana yang kuat menang dan yang lemah selalu kalah. Kalau ini terjadi, info adanya tangan-tangan politik untuk ganggu Demokrat agar tak bayangkan, demi menggagalkan pencalonan Anies Baswedan, Presiden Jokowi sampai tega membajak partai Presiden ke-6 SBY. Kalau ada anak buah mencopet, Presiden bukan hanya harus marah, tetapi wajar memecat Muldoko. Akan pencopetan partai sebagai hak politik Muldoko. Mencopet partai yang sah adalah kejahatan. Apalagi ada informasi konon PK Muldoko sudah diatur siasat menangnya. Ada sobat advokat yang dihubungi para tersangka korupsi yang sedang berkasus di KPK. Para terduga mafia kasus di MA tersebut mengatakan mereka dijanjikan dibantu kasusnya dengan syarat memenangkan PK Muldoko di MA. Rasa-rasanya Ibu Megawati tidak mau partai politik dizalimi. Sebagaimana di era Orde Baru PDI Mega dikoyo-koyo PDI Suryadi. Saatnya petugas partai Jokowi dihentikan cawe-cawe yang melanggar konstitusi. Integrity, in 3 minutes, fight for morality. Cawe-cawe presiden dan siasat PK Muldoko. Akhirnya Presiden Jokowi terus terang mengakui
Beliau cawe-cawe tidak akan netral dalam Pilpres 2024. Bagaimana cara kita memahaminya? Presiden Jokowi seharusnya tidak berpihak. Dalam Pilpres 2024, peran beliau adalah wasit. Kompetisi harus dibiarkan berjalan adil buat semua. Tidak boleh wasit mendukung Prabowo Pranowo sambil mendiskualifikasi Anies Baswedan. Presiden yang tidak netral melanggar amanat konstitusi untuk menjaga pemilu jujur dan adil. Cawe-cawe Presiden Jokowi yang nyata adalah saat membiarkan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko mencopet Partai Demokrat. Saya meminjam istilah copet Roma Hurmuzi P3. Kalau melihat realitas hari ini, sudah ada Anies yang berangkat, sehingga all the president's man-nya agak susah. Cuman kan kemungkinan Demokrat kecopet masih ada, Pak. Karena ada Pak Muldoko kan yang sedang mengajukan PK. Kalau melihat realitas hari ini, sudah ada Anies yang berangkat, sehingga all the president's man-nya agak susah. Cuman kan kemungkinan Demokrat kecopet masih ada, Pak. Karena ada Pak Muldoko kan yang sedang mengajukan PK. Nah, kalau Demokrat kecopet, artinya koalisi perubahan itu selesai, Pak. Gitu. Karena tidak mungkin, meskipun secara politik ya mungkin saja Pak Muldoko melanjutkan perjalanan Anies ini sebagai capres begitu. Bagus kita diskusikan, Bang. Banyak itu jab-jabnya. Yang pertama tadi terkait dengan Demokrat juga itu, seolah-olah yang disampaikan Mas Romi tadi mengkonfirmasi bahwa manuver Pak Muldoko di PK itu seolah-olah diarahkan untuk mentarget pelemahan koalisi perubahan itu sendiri. Kalau misal itu betul, itu Anda menggunakan bahasa yang terlalu sopan. Saya malah mengatakan tadi dia menggunakan mencopet. itulah. Makanya, itu kalau misal betul merepresentasikan apa yang ada dalam pembicaraan elit, itu luar biasa. Saya berpendapat, Jokowi harusnya tidak membiarkan Partai Demokrat dikuyok-kuyok Muldoko. Tak bisa dikatakan Jokowi tidak tahu, tak bisa dikatakan Jokowi tidak setuju. Seolah-olah yang disampaikan Mas Romi tadi mengkonfirmasi bahwa manuver Pak Muldoko di PK itu seolah-olah diarahkan untuk mentarget pelemahan koalisi perubahan itu sendiri. Kalau misal itu betul, itu Anda menggunakan bahasa yang terlalu sopan. Saya malah mengatakan tadi dia menggunakan mencopet. itulah. Jokowi harusnya tidak membiarkan Partai Demokrat dikuyok-kuyok Muldoko. Tak bisa dikatakan Jokowi tidak tahu, tak bisa dikatakan Jokowi tidak setuju. Kalau ada anak buah mencopet, Presiden bukan hanya harus marah, tetapi wajar memecat Muldoko. Jokowi tidak bisa mengatakan pencopetan partai sebagai hak politik Muldoko. Mencopet partai yang sah adalah kejahatan. Apalagi ada informasi konon PK Muldoko sudah diatur siasat menangnya. Ada sobat advokat yang dihubungi para tersangka korupsi yang sedang berkasus di KPK. Para terduga mafia kasus DNA tersebut mengatakan mereka dijanjikan dibantu kasusnya dengan syarat memenangkan PK Muldoko di MA. Kalau ada anak buah mencopet, Presiden bukan hanya harus marah, tetapi wajar memecat Muldoko. Konon, PK Muldoko sudah diatur siasat menangnya para tersangka korupsi yang sedang berkasus di KPK. Para terduga mafia kasus DNA tersebut mengatakan mereka dijanjikan dibantu kasusnya dengan syarat memenangkan PK Muldoko di MA. Secara teori, cawe-cawe Jokowi lewat tangan Muldoko yang diduga mencopet Demokrat adalah kejahatan yang mestinya membuka pintu pemecatan Presiden. Di Amerika Serikat, Presiden Richard Nixon harus mundur untuk menghindari proses impeachment karena skandal Watergate, yaitu ketika kantor Partai Demokrat Amerika dibobol untuk memasang alat sadap di masa kampanye. Jokowi bukan hanya memasang alat sadap, tetapi melalui Muldoko berusaha mencopet Partai Demokrat. Bayangkan, demi menggagalkan pencalonan Anies Baswedan, Presiden Jokowi sampai tega membajak Partai Presiden ke-6